Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal-soal tentang P3 kebidanan, yaitu tentang asuhan kebidanan NIPAS fisiologis bagian ke-13. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya pembahasan soal yang pertama. Nyonya L, 47 tahun, adalah ibu postpartum 6 minggu yang sudah mempunyai 4 anak. Topik penyuluhan yang tepat untuk diberikan kepada Nyonya L adalah A. Vitamin A, B. ASI eksklusif, C. Higien personal, D. Alat kontrasepsi, E. Tanda bahaya NIPAS. Nah teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah, oke kita bahas ya teman-teman. Kalau vitamin A itu bukan ya teman-teman, ASI eksklusif juga bukan, karena ini ASI eksklusif sudah dilakukan sejak dini, sejak bayi baru lahir. Personal hygiene juga bukan. Nah, alat kontrasepsi yang tepat ya teman-teman, karena alat kontrasepsi ini merupakan penyuluhan yang paling tepat bila dalam waktu 6 minggu kesuburan ibu sudah bisa normal kembali. Hal ini berarti bahwa ibu berada pada masa subur dan tidak menutup kemungkinan dapat hamil kembali. Dan yang E, tanda bahaya NIPAS, ini juga bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai kembalinya alat kandung seperti semula disebut, oke kita bahas sama-sama ya teman-teman. Nidasi adalah masuk atau tertanamnya hasil kontrasepsi atau konsepsi ke dalam endometrium. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan. Kontrasepsi adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah kehamilan. Yang puerperium adalah keadaan setelah plasenta lahir sampai kembalinya alat kandung seperti semula. Kemudian konsepsi atau pembuahan adalah peristiwa bergabungnya sel telur dengan sel sperma, kemudian berkembang menjadi janin dalam kandungan. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi, suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai kembalinya alat kandungan seperti semula disebut yang D ya teman-teman, puerperium. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Involusi uteri berlangsung kira-kira selama A. 2 jam, B. 6 hari, C. 6 sampai 8 jam, D. 2 minggu, yang E. 6 minggu. Oke teman-teman, jawabannya adalah involusi uteri itu adalah kembalinya rahim ke bentuk semula ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, 6 minggu. Agar uterus benar-benar pulih dan kembali seperti semula. Itu berlangsung selama 6 minggu. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Pada masa NIPAS berlangsung 3 proses penting, yaitu A. Kala 1, kala 2, dan kala 3, B. Kontrasepsi, laktasi, dan menyusui, C. Konsepsi, nidasi, dan proses laktasi, yang D. Homokonsentrasi, hemodilusi, dan involusi uteri, yang E. Involusi uteri, homokonsentrasi, dan proses laktasi. Nah, jawabannya yang tepat adalah apa teman-teman? Jawabannya yang tepat adalah involusi uteri, homokonsentrasi, dan proses laktasi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini adalah 3 proses penting yang berlangsung pada masa NIPAS.
Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Tujuan pemberian asuhan pada masa nipas antara lain: A. Mengacuhkan kesehatan emosi ibu. B. Melaksanakan screening pada waktu persalinan. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan antenatal. D. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan antenatal. Dan yang E. Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis. Nah, jawaban yang tepat adalah asuhan pada masa nipas, yaitu adalah yang E ya teman-teman, menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologis. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, segini dulu ya soal-soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal yang terbaru lagi. Ikuti terus ya video-video terbaru aku. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.